bagaimana pura yang di atas Pengawangan di Taras Gede dekat sekali dengan bangunan villa ya. Yang kita lihat jaraknya hanya beberapa meter saja. Nah, kenapa ini dipermasalahkan oleh masyarakat? Tapi ada masyarakat yang tidak terima dan tidak setuju. Kita dengar dan kita simak apa yang akan dibahas dalam diskusi sore hari. Om Swastiastu. Semua permainan dari Desa Sanggil Kuasa, Betara Betari semua penjaga di tanah Bali, tanah Betara Betari sedang kena melihat rezeki. Aler sudah ratu langit, sedang sami, sampun mepai cegalah nuang karma sareng titiang. Salam hormat titiang, hari ini pada biru mangku, dan sampun naga suci, lalu tapakan, dan suci yang titiang. Aler itu belingsir, sampun tauhin king aja, semua. Dan itu ratu belingsir titiang ring semeton kane rauh semeton buku kane rauh kane hormat baktinya titiang yang berlangsung semua selali titiang eriki memperkenalkan diri mun titiang waste iketut putra Ismail Jaya ke Juru Mangku Bimer yang sampun tapak ada tapakan juru tapakan yang pun winten 2011 ayah dituliskan namade tentara kilap makin pengayahan pemargi ring jagat nyata dan terbalik pura untuk pemargi ini Durayang kaler titiang memperkenalkan diri, memperkenalkan sane nyaringin titiang ampura Bapak Jenderal, Bapak Jenderal bintang 2 rumun. Dia purnawirawan mau pensiun, Dirjen Pol Purnawirawan Pak Wayan Sukowinaya. Dia mantan Kapolres Karangasem tahun 2004, tahun Kapolres Karangasem, Kapolres Buleleng, Dirintel Ring Polda Bali. Terus munggah ring Mabes, bintang 2 ring Mabes Polri. Nah saringin di Plingsir Jaya Guru. Asa sampun kerawen talar caringin titiang kesaringin tim Yayasan Satria Kris Bali tiang. Nah, memang selalu dia minta untuk mendampingi tim hukum dari Ketua PBH tiang Pak Nyoman Agung Sariawan iki enten Pak Kantun dan Pak Plus sampun nyaringin tim-tim hukum titiang mriki among pemargi titiang rauh memiliki seantukan nak boleh mengguli-guli sekali nuni diskusi sarang beli putun tiang karena melihat kejadian-kejadian sana terjadi ring bubuk tertariklah ingin metaken gitu. Ketika ingin metaken akeh lah yang tiang dapat dengan cerita dari beliau termasuk tiang ingin tangkil mereka ngajeng itu betul tiang sampun boleh tangkil malam-malam nih kengnya di betul habis nih tiang langsung tangkil lah ada energi yang luar biasa tiang rasakan ini sebenarnya di net film tiang harusnya mati HP tidak boleh komunikasi tiang di gedung suci dia yang film gitu tiang lali nih film malah pun buat janji sama Biputu mungkin pemargi alam lalu Bapak Jenderal sebenarnya tan bersidang hadir tahu-tahu tiang ditelepon beli sudah ada suatu kehormatan dan kebanggaan beliau bisa hadir untuk mendengarkan tapi sane bot pemargi diskusi jadi kita niki nenten pemutus sampurna maksud niwang hanya pemargi karma untuk mendengarkan lu kesah dumun karena tiang sampun mengikuti juga pemargi yang terjadi di medsos nih ke bahwa informasi yang dia dapat dumun nanti dia serahkan ke ini pembangunan resort yang dibangun nih ke sudah sesuai aturan itu yang pertama yang pertegas sudah sesuai aturan menurut informasi yang dia dapat taler di sini dianggap tidak menyederai tatanan pura jarak apapun sudah sesuai gitu. Karena tiang belum dapat lihat. Malah sebelumnya ada bangunan villa yang sebelumnya lama boleh berdiri. Kenapa itu diizinkan? Kenapa yang sekarang dipermasalahkan? Sampai ada bahasa-bahasa di luar yang medsos yang ikuti yang pura niki mungkin karena teman bagian mungkin sehingga masyarakat niki protes gitu. Nah pura niki kan dia harus sampaikan dumun. Bang Nonton Iwang bahwa teman bagian, teman duman sehingga memprotes lah apa yang dibangun. Niki pertanyaan yang tiang dapat di luar di medsos sehingga tiang ingin mendengar yang pengempon sareng warga di sini bahwa pura niki sujatinya seperti napi apakah pura niki berdiri setelah adanya resort membangun baru membangun pura atau pura niki duluan ada jauh tahun ke belakang baru resort itu berdiri dan pemargi yang tadi apakah ini mencederai atau kesucian pura itu
tercederai dengan adanya resort ini, padahal masyarakat bilang kan untuk menambah lapangan pekerjaan, untuk menghidupkan kerama, kan begitu ada bahasa, menghidupkan kerama, karena lapangan pekerjaan ini akan tambah besar ketika ada datang investor datang dan mau membuat suatu usaha itu bahasa yang dapat tangkap. Mungkin sira jadi wakil lagi, pengisi lagi. Oke, yang perkenalkan mun yang nama tiang Gede Putra Arnawa, panggil dari masyarakat di desa, Gede Rudi Ajus gitu. Jadi sebenarnya kalau Rudi Ajus lebih tepat, misalnya Rubime yang udah badannya besar terus ganteng. Dia tiang ceritakan dumun napi yang tiang rasakan, yang tiang tahu terkait dengan napi yang pengunjung masyarakat Kampung. Waktu dumun pertama kali nih, tiang waktu kalau nggak salah nyepi ring desa, yang kebetulan tiang di luar, jadi nggak bisa masuk, tiang duduklah di batu mantap di sana. Tiang lihat iki dari jauh iki, kok ada bangunan megah sekali ya, di tempat yang premium gitu. Sementara kalau kita bicara Keramu Gubuk, kadang tempat tinggalnya di tempat-tempat yang tidak mungkin lah, miris lah. Tapi ini kok ada nih orang asing menempati tempat yang sangat premium. Ampun merasa kayaknya ada yang salah nih gitu. Itu perasaan kita. Dumun betul waktu tiang buat namanya BP2 Diabe nih, dumun wenten area daerah yang ditelantarkan sama wenten investor dumun saking Korea. Daripada ditelantarkan, tiang coba bikin destinasi wisata untuk memperkerjakan masyarakat Indonesia. Mangga benten penghasilan juga di sana daripada ditelantarkan ke sampung puluhan tahun. Tiang coba bangun Rike dan Astungkara memargi becik dan jadi salah satu destinasi wisata Karangasem yang cukup dikenal. Malah pernah dalam beberapa sesi itu mengalahkan tingkat kunjungan Besakih. Kalau Besakih dulu tiang hitung 500 per hari, ini lebih dari 500 kunjungan per hari. Nah, artinya secara tujuan bahwa ini tempat untuk benten pelalian lah masyarakat di Gubuk, terutama generasi mudanya mangdeten samiang tok semprong ke Denpasar di Karangasem sepi gitu. Sampun ini terwujud dalam skala kecil gitu. Ampun benten juga pendapatan desa yang dulunya mungkin tidak ada hasil apa-apa, boleh dibilang tidak ada hasil apa-apa. Karena cuma ada 2 juta kalau nggak salah per tahun. Kita sudah bisa dengan apa yang kecil itu hampir 150 sampai 200 juta per bulan. Artinya ada tercapai lah goal setting kita. Nah, dumun memang yang pernah survei karena yang lama tinggal di Jakarta. Jadi yang kecil aja di Karangasem, tapi yang baru balik nih kita tahun 2015. Gitu. Yang coba napi malih yang bisa dilakukan untuk masyarakat kita. Yang coba inventaris napi peduli desa. Pernah yang lihat Riki sedurung benten bangunan iki ya. Memang becik sekali nih peduli desa ini. Tapi tiang sejujurnya tiang sekaligus juga mengkonfirmasi karena dianggap saya dulu juga pernah mau membangun ini, itu tidak benar. Jadi waktu itu kita hadir bersama perangkat desa hanya untuk menginventaris peduli desa. Apa sih desa kita, meskipun tiang lahir di sini tapi tiang nggak tahu namanya peduli desa yang mana saja gitu. Nah memang sekilas yang lihat view-nya bagus. Nah mentelah rencana, baru tahap rencana tapi belum sampai pada detail. Tentu kalau detail kan menyangkut aturan segala macam itu harus sinkron gitu. Nah mungkin tiba-tiba tiang pirang masyarakat mulai resah gitu, dalam kesalahan. Pertama resah ini muncul dari bagaimana proses tanah niki jadi diakuisisi milik asing. Nah, proses niki yang memargi sesuai dengan awik-awik. Karena dalam awik-awik kita yang diragu mau benar boleh yang membuat desa ini tentram kan harus ada prinsip nilai bersama nih. Prinsip nilai bersama nikilah dituangkan di awik-awik. Kalau semua warga desa taat di awik-awik, penglingsir diragu percaya bahwa itulah yang akan membuat tatanan di desa adat itu tertib gitu. Nah di sana ada penafsiran-penafsiran yang mungkin biasa dalam kira merasakan pasti ada beda penafsiran. Ini mulainya dari awal lagi, mulai ngadegang pimpinan adat yang desa, sampun ribut sampai ke MDA. Tapi MDA malah kalau dilihat dari fungsi dan kehadirannya adalah untuk memperkuat tatanan adat, justru menganulir apa yang menjadi kebenaran sesuai dengan rujukan hukum desa adat kita, awik-awik. Awik-awik untuk ngadegang sesuatu sudah jelas deskriptif itu, tapi tiba-tiba
MDA mengukuhkan orang yang tidak sepantasnya ada di situ. Yang desa sekarang yang mungkin menginisiasi pembangunan ini. Hiruk pikuknya mulai di sana, artinya dibekukan. Nah setelah itu kembali lagi ke sini, ternyata ada bagian dari Kramo yang mungkin punya pemahaman hukum mulai menelisik itu mengenai legalitas dari. Nah di sanalah ditemukan, baru kita sadar tahu bahwa ini masuk atau apa kawasan suci segala macam. Berikut penjelasannya, penjabarannya nih kan. Nah itu dirasa masih ada bermasalah. Kedua dari aspek lingkungan. Untuk pembangunan sebesar kayak begini dengan kapasitas kamar lebih dari berapa ini 31 kamar itu harus mensyaratkan seharusnya ada AMDAL. AMDAL belum pernah dilakukan, artinya dari lingkungan juga bermasalah. Terus mengenai tata ruang, PUPR Karangasem juga sudah jelas mendeskripsikan ini sepadan jurang, sepadan pantai. Sepadan jurang artinya 2 kali ketinggian jurang itu tidak boleh ada bangunan permanen, tapi jelas-jelas ini bangunan permanen semua ini. Nah, sempadan Nabi dari sisi lingkungan bermasalah, dari sisi pengadaan tanah menurut hukum adat bermasalah, dari sisi tata ruang juga bermasalah. Dan kita mencoba biar kalau kita menjepot di desa kan buyar desa ini, kita coba mencari penengah di pemerintah daerah kita dalam rangka terkait dengan peraturan yang mereka punya nih pemerintah daerah perda gitu. Malah mereka kabur, artinya nggak mau menemui kita lah intinya gitu. Saya sayangkan sekali bupati macam begini yang memerintah desa Karangasem. Artinya boleh dibilang, saya pikir mereka tidak bertanggung jawab. Harusnya mereka lah yang paling di depan untuk menegakkan apa yang aturan yang harusnya mereka buat itu. Kalau kita masyarakat nih kan, apa sih fungsi aturan? Aturan itulah yang kita percaya untuk bisa membuat kita bisa hidup harmoni, tentram. Kalau itu tidak dijalankan ya pasti akan ribut. Dan saya pastikan bahwa masyarakat Bubuk ini habis-habisan. Kalau aturan yang kita majukan, yang kita utamakan sudah tidak bisa lagi mengayomi masyarakat dalam hal keresahan mereka, nanti yang ujung-ujungnya sudah lihat akan seperti apa. Awalnya mereka ini masyarakat yang sangat patuh terhadap hukum. Mereka sudah menjalankan proses-proses apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan mereka sudah menemui pada mereka yang mereka anggap punya tugas untuk menegakkan aturan itu, tapi ujungnya tetap seperti ini. Nah, semakin kan Juru Bima, Pak Jenderal sampun uning, mungkin posisi lihat nih seperti ini. Secara kasat mata yang kita rasakan sudah kayaknya ada yang nggak bener nih. Lihatlah pura itu, pura yang di ujung ini jaraknya kurang dari 10 meter dan di atas dan posisi kolam renang lagi di atas nih. Coba. Nah, dia menyampaikan ini sarang Juru Bima dan juga komunitas masyarakat Bali yang lainnya, terutama yang khususnya concern dengan masalah adat ini. Kalau bukan kita terus siapa lagi? Dan akan ke depan seperti apa masyarakat adat kita? Bali ini kan dikagumi orang, makanya kita bisa hidup yang lebih baik ketimbang tua kita dulu, karena pariwisata yang notabene bersumber pada budaya masyarakat adat. Kalau adat itu sudah hancur, mau jadi apa? Nah, seperti lah kira-kira secara umumnya, mungkin niki seperau Juru Bima mungkin yang mewakili hati masyarakat, karena tiang tahu, tapi tiang tahu kebatinan masyarakat, merasa berterima kasih sekali. Mudah-mudahan juga ikut memvibrasi napi yang menjadi persoalan masyarakat niki ke komunitas di luar desa adat niki. Mangde napi yang mereka harapkan perjuangkan, mangde napi tercapai lah gitu. Iya, kadin ke dong, semua. Presiden, ampura dia nanya. Berarti ampura niki salah kami Ratu yang mentaken di sini tidak ada kepentingan, ampura tidak ada kepentingan untuk mendapatkan bagian. Tidak. Jadi dapat tarik lagi mau pesakit. Tidak. Dia kan bagian ke Pantai Bang ya. Artinya kan kita membalas yang di luar kan, kita Pantai biasa ya ampura gini kan untuk memperjelas. Niki murni karena Ratu sareng sami ingin menjaga tatanan sekali prinsip nih Kang, taksunnya genah liga Ida Betara. Jadi ingin menjaga tatanan taksunnya Ida Betara. Nah, tadi kan dia sempat menanyakan kenapa sebelumnya ada pila yang sudah bangun berdiri itu kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa bangunan pila ini sekarang dipermasalahkan? Padahal jarak pila itu katanya lebih dekat. Nah, yang ampura Tanundeng lebih dekat ke Purugumang apa lebih dekat ke sini? Karena kalau menurut yang dimanapun ada tempat suci, apapun namanya, di situ kan ada areal yang disucikan.
atau lebih tidak semerta-merta harus pura Kayangan Jagat yang menjadi tempat untuk disucikan, tapi di mana ada pura di situ ada kesucian yang harus dijaga bersama, apalagi pura itu diemong oleh masyarakat. Niki kan masyarakat yang lumayan niki ngarawen niki, walaupun tidak masuk dalam catatan desa adat, tapi masyarakat yang mengempong, yang ngemong pemargi niki. Nah, bagaimana dengan itu prinsip apa? Kenapa dulu boleh diizinkan ada villa dan sekarang kenapa diprotes oleh warga? Masalahnya ini seperti Nabi. Puniki, kalau mengenai villa yang dulu tidak ada di sini ya, Tiang masih di luar. Tapi setelah Tiang kembali ke sini, Tiang coba cari posisi mengenai apa bedanya villa niki dengan bangunan yang ada niki. Memang menempati sertifikat yang sama. Tiang hanya pirang-pirang, tapi Tiang tidak tahu kalau masalah legalitasnya seperti Nabi untuk membandingkan niki. Tiang mungkin ada yang lebih tahu mungkin dari tim kita. Tapi secara umum Tiang bilang alasan masyarakat Dumon waktu menyana tidak ada gejolak di masyarakat. Yang pertama, ini skalanya kecil, hunian pribadi. Jadi mereka membangun skala kecil hunian pribadi, dan secara tata letak juga mereka bilang ini masih sinkron dengan aturan yang ada. Perda waktu itu sudah muncul atau belum? Saya rasa belum. Perda yang mengatur tentang yang membuat sekarang ini menjadi ilegal itu belum ada. Gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya selalu dalih dari mereka kan itu berdiri di sertifikat yang sama ya. Ada yang sama. Dari legalitas dulu belum ada. Ya. Terus peruntukannya juga ini hunian pribadi. Jadi adalah untuk umum dengan skala yang lebih besar dan itu. Nah, tentu aturan-aturan sekarang itu kan ada klasifikasinya, bukan semata-mata tidak boleh. Boleh sebenarnya membangun suatu misalnya boleh dibilang di Napi ya, pertemuan di antara areal suci dan lain sebagainya, itu ada ketentuannya itu. Boleh membangun supporting Napi genah pemangku pura dan lain sebagainya, itu kalau salah satunya yang saya lihat itu. Artinya bangunan-bangunan yang kecil lah ya, yang mensupport pura gitu loh. Tapi yang ini kan sudah lain sekali. Sudah dari skalanya sudah memang mengharuskan banyak hal, dan banyak hal itu tidak dilakukan. Kira-kira. Berarti ini memang dilihat dari masyarakat sendiri yang peduli terhadap kesucian Gumin Jagat Bubuk kan gitu. Ini dianggap beberapa warga, karena warga di sana juga ada yang menyetujui kan kita yang di tengah betul-betul merasa ini tidak layak dan tidak pantas. Itu yang dianggap dirasa tidak pantas. Apalagi keluhan masalah yang ada Pak Jero sebagai pengempon. Silakan masyarakat yang kalau ada yang mau mungkin sudah kamu mulai dulu. Pak Sudah. Ya Pak Sudah, silakan. Maju ke Kanda. Beriki. Ini enggak? Ya sudah Pak. Oke, Om Swastiastu, Drodima, namanya ini. Swastiastu paling sekian sarang sami niki ya. Dia mewakili dari aspirasi para rakyat kecil. Ya. Ini sudah perjalanan yang sangat melelahkan buat kita semua. Ya. Banyak tokoh, ya, banyak ahli, ya, bahkan ahli lingkungan yang sudah membantu kita. Cuma sampai saat ini akhirnya tidak mempunyai apa ya? Kalau yang bilang tuh belum ketemu yang klik. Nah, yang berharap, ya kami masyarakat yang berharap mudah-mudahan ini menjadi pertemuan kita yang sangat bermutu ya, sehingga semua kehendak masyarakat ya tercapai ya. Karena memang kami tidak akan pernah berhenti ya sampai berhenti pembangunan ini. Ya, kami sudah sepakat semua, Kerama sudah bulat tekadnya. Sing suwud, sing tutup, sing suwud. Artinya tidak sama seperti yang dijelaskan oleh Yodi Ajus ya. Kalau tidak kita yang menjaga Bali, siapa lagi? Ya, kami komponen masyarakat kecil ya. Kami sangat peduli dengan lingkungan pertama, kedua adat ya. Nah, kami meminta dengan sangat hormat ya Drodima dalam keadaan ini ya, mohon ya keikhlasan untuk membantu kami masyarakat kecil ya. Kami tidak punya apa-apa ya. Gitu. Yang kami punya hanya tenaga dan semangat ya. Oke, cara saya kita nonton Drodima sukses banget niki ya.
Om Santi Santi. Tiang kebetulan terus menemani Pak Ismail dalam rangka memberikan kajian hukum. Kebetulan Tiang diajak datang ke sini beberapa tim hukum. Setelah Tiang cermati pertama, karena kita orang hukum pasti Tiang belajar pertama dari awig-awig yang ada di sini. Nah, dari awig-awig yang Tiang baca niki salah satunya, kalau nggak salah niki palet 5 paus 26. Nah, dari palet 5 paus 26 purui diki tidak tercantum di dalam awig-awig. Iki mungkin samian sama tahun sarang sini booming. Napi mawinan termasuk nika saya takon nang Tiang Dumon. Apakah dulu ada perjuangan napi tidak disampaikan, napi sapu napi gitu. Nah, kalau memang masuk di palet 5 paus 26 ini sehingga menjadi kewajiban untuk desa adat melindungi pura niki. Niki dulu dasar Tiang menyampaikan sesuai dengan paus 26. Nah, Tiang mungkin benar sering semeton Riki sire sani nyarengin durung mekari awig-awig niki kok purui Riki nenten masuk ring paus 26 gitu. Benten Riki nyarengin semeton Riki mekari awig-awig Riki. Udah nyarengin ya. Kalau mungkin dia begini, memang secara adat kan tidak terlindungi oleh adat, tetapi secara pengempon, pengayah yang sering tangkil dan hadir di sini, ini yang membuat rasa malu mereka, mungkin yang pura tanggapannya malu karena ada tempat suci yang berdiri di atasnya tempat suci ada tempat suci berdirinya resort kan, itu mungkin yang menjadi dasarnya. Sehingga kalau dibilang adat ini kan pasti adat yang akan menjaga ikut. Tapi karena adat di sini tidak ada, karena paru awig-awig ini kan tidak jelas tidak ada. Nah, ini dipertanyakan tadi apakah ini termasuk dalam adat apa tidak kita menjadi tinggi. Karena niki kan tidak tercantum niki. Ya. Memang tadi awal kan disampaikan tidak tercantum. Ring di awig-awig niki nggih Tiang baca niki ring di awig-awig niki palet 5 ring di paus 26 niki wenten kalau tidak salah niki pura pusah, pura kayangan 3 ada 3. Setelah niki wenten pura Gup, pura Ayu, utawi pura Sri, palinggih Usali, pura Pit nggih. Nah, totalnya kurang lebih niki pura yang masuk Peduen Desa Adat Lubuk sejumlah kurang lebih 22 nih terakhir ya pura Melanting gitu. Nah, liana niki wenten niki kayangan sanik ke empon antuk rame pemaksaan wenten gaduh betara linggih ring pusat pura pasep pura pas wikan pura babutoh dan pura pamekang. Nah, kalau Tiang karena tidak tahu bagaimana latar belakangnya, mungkin Tiang tidak berani memberikan banyak masukan dan saran karena perlu kita kaji niki seperti yang disampaikan oleh Penglingsir Wau niki, bagaimana dulunya pila yang sebelumnya dikasih sedangkan diberikan pila yang ada sekarang tidak. Terkait dengan situasi tanah juga mungkin yang ngasih pemasukan ring semson drama diki metaken yang demun di sini pernah melakukan upaya hukum napi ke semeton diki terkait dengan pembangunan pura niki. Contohnya niki pernah melakukan gugatan atau pernah keberatan dan sebagainya, niki kemana aja yang dilakukan gitu. Artinya contohnya satu makin di Bubuk itu sebenarnya realnya ada 12 banjar. Tapi di awig-awig itu ada 11 banjar. Nah, satu banjar itu mungkin di cover sama Pradem. Kalau melihat pura ini terus berkembang nih. Kalau Tiang lihat dulu waktu Tiang anak-anak pura dukuh yang ada di Daje nih, yang Baler nih, mulai bertebaran lagi di atas ini. Yang dulunya mungkin cuma kecil gitu kan, saya pelinggih yang belum ditata lah gitu. Tapi ada pura itu, mungkin sampun berupa bentuk bangunan yang besar. Nah, kemungkinan juga mungkin di sini. Tapi kalau kita lihat pura Segare itu masa nggak ada di awig-awig, yang kurang yakin nih. Yang tadi dikasih awig-awig, yang baca selain itu yang screenshot, niku winten sampai ada 1A, 1, 2, 3, N, C dan yang baca pelan-pelan dari tadi. Nah, yang tanya pura yang di sini niki tidak tercantum. Nah, niki makanya upaya hukum yang kita lakukan mungkin pertama semeton niki kan ampun mudui paiketan niki, benten ada koordinatornya. Nah, yang Tiang tanyakan apakah ada upaya hukum niki
Mungkin salah satunya upaya hukum keberatan secara tertulis. Keberatan kepada siapa? Pertama kepada pemilik villa. Keberatannya apa? Seperti yang dengar tadi disampaikan itu, keberatan terkait dengan masalah ada bahan bangunan yang menimpa pura. Sebenarnya itu dipoto, setelah nikah dicatat, baru dikumpulkan dia, diadakan, dibuat surat keberatan. Nah makanya yang upaya hukum yang bisa dilakukan, ya, sepengetahuan dia menurut pendapat yang pribadi ya melalui upaya hukum keberatan dulu dari pihak semeton niki secara tertulis. Niki kan iraga mau balik belagan niki keberatan secara tertulis. Dari hasil keberatan ini pasti akan diberikan tanggapan. Nah dari sanalah kita bisa memulai, karena niki menyangkut masalah tentang keyakinan niki. Kita di Bali niki kan sangat percaya dengan konsep ritekarane niki wenten pariangan niki nomor satu melih enten. Baru pawongan pelemahan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Mungkin dari sana memulainya niki menurut pendapat dia. Sehingga semeton niki punya bukti autentik surat bahwa keberatan terhadap apa yang telah dibangun villa tersebut tidak sesuai dengan satu. Niki wenten paus 7 kalau tidak salah ya. Paus 7 niki yang sempat tadi baca ring gawe-gawe terkait tentang masalah keagamaan. Nah, wajib hukumnya melestarikan dan mentaati peraturan tentang keagamaan. Kalau tidak salah yang baca seperti ini ke gini coba sebutkan paus. Niki wenten paus 7-nya, salah satunya niki paus 7 luirin patitis desa adat bubuk minekadi satu mapikupuhin miwah ngerajegang sangyang agamu. Nah, kalau kita baca dari paus 7 puniki mapikupuhin berarti mapikupuhinnya adalah menjaga dan melestarikan. Miwah ngerajegang niki ngerajegang kayak niki tetap kita menjaga, melestarikan sangyang agamu salah satunya terkait dengan itekarane yaitu pura. Nah, di sanalah kalau ingin melakukan keberatan kita kutip niki kan. Kita sampaikan kepada pengompon pura. Nah, kalau menurut yang itu gambaran-gambaran yang bisa dilakukan sehingga ada bukti surat. Siapa tahu nanti benjang pungkur seperti wenten salah satu kerama ingin melakukan upaya, mangga iraga punya bukti surat nih ke sana penting. Nanti simpen nih ke siapa yang dari koordinator, kan katanya ada tim 9 apa tim nih ke yang tanda tangan mengkaji apa-apa yang dilakukan untuk kedepannya sehingga perjuangan kita tidak sia-sia gitu. Apalagi niki menyangkut kawasan suci dan pura sudah lama ada sebagai tempat sembahyang berkaitan dengan hidup Betara Baru. Secara skala dilakukan, secara niskala juga perlu dijalankan. Kalau menurut pendapat yang seperti ini karena niki perlu kajian mendalam. Ada perda kita miliki tiang karena tidak baca perda gimana tentang perda yang ada di Karangasem niki beda dengan perda ada yang di daerah lain. Nah, dari sana kita bisa melangkah sehingga dalam proses pembuatan keberatan atau somasi niki itulah yang kita cantumkan satu persatu gitu. Satu terkait dengan tadi dibilang salah satunya harus ada amdalnya, karena amdal itu tidak dipenuhi. Nah, hal itu bisa dilakukan ditembuskan sampai ke Menteri Lingkungan Hidup Pusat, gitu. Bisa itu dilakukan surat nikah, gitu, yang ditandatangani oleh tim Riki Miwah disaksikan oleh kerama ring adat Riki, karena Riki yang baca ada sekian banjar, hanya banjar, tapi maksudnya Riki banjar tapi Riki banjar sambuh, samung ya, hanya banjar samuh yang keberatan terhadap keberadaan Niki kan. Nah, banyak yang lain gimana karena dia tidak ada kepentingan mungkin kan yang tenung. Nah, disitulah kita akan uraikan nanti di dalam keberatan yang kita lakukan secara tertulis. Yang hadir ini bukan warga Samu aja. Nah, yang hadir juga nanti kan kita bisa minta data-data daripada masyarakat yang betul-betul mensucikan pura ini, minta kita list tanda tangan. Mang Deten nanti dalam proses perjuangan niki pengalaman tiang niki banyak kita berjuang di tengah jalan masuk angin kan. Tiang pernah menjuangkan 500 orang niki dalam rangka membela kejadian masyarakat. Pada saat proses perjalanan dari 500 ulang itu paling juga yang sekat, yang bergerak paling juga ada se kan. Nah, kalau sudah ada tanda tangan, lingga tangan, apapun yang terjadi mari kita bah bedek istilah beleleng niki. Bah aja mekejang metingtingan aja.
kadang-kadang dalam proses perjuangan nih yang lama dari mahasiswa yang demen demo nih yang pernah ditahan 1 kali 24 jam nih kan. Mungkin orang Bali jarang nggak ada demo di Jakarta, yang demo di Jakarta sarang Pak Pasok Suwadike biasa pun yang demo. Kadang-kadang dalam proses perjuangan pada saat kita berjalan bertarung ada tukang handu pangmanten, dan aneh metatu beberapa aneh lain pada saat sudah terjadi masalah hukum melain. Nah itulah yang perlu disiapkan kalau ingin berjuang. Kadang-kadang dalam proses perjalanan itu yang terjadi sering yang alami kan. Karena pada saat ada masalah niki ampura niki semeton Bali kadang-kadang pada saat orang lain yang ada masalah kadang-kadang madak kange, kadang-kadang melayu tidak mau jadi saksi. Itu yang terjadi sering kan. Nah titiang lunas kalau memang sudah paigum niki semeton sarang sami sekalian berjuang tadi bos waktu zaman kemerdekaan dulu. Merdeka, sekali merdeka kita tetap merdeka, hidup atau mati. Itu yang perlu kita lakukan dalam proses berjuang. Ide Dani di sini kan berjuang nih, memperjuangkan hak yang ide yakini berdasarkan konsep Trihite Karana tadi. Ini dari dia hanya cukup sekian, kita yang tidak berani mengasih pandangan hukum karena niki yang tidak memahami secara mendalam, yang tiang baca hanya dari segi awig-awig yang tiang mau minta. Kurang lebihnya tiang mohon maaf niki Ide Dani sareng sami. Mungkin kalau benjang pungkur Ide Dani membutuhkan tim hukum tiang dengan sukarela siap membantu tanpa minta jinah nih tiang siap datang ke sini kalau dibutuhkan sewaktu-waktu, apalagi semeton sareng sami niki sampun medue pengacara mangeten tiang salah menyampaikan karena bahasa hukumnya 10 dan pengacara pendapatnya bisa 20 kan. Mangeten nanti bilang ini bilang A, ini bilang B, ini bilang Z. Akhirnya nanti masyarakat sana bingung. Dan karena dia pernah pengalaman dumun Pak Juris Maya niki dados korban dumun karena banyak pengacara mau mengajukan waktu ini ke pra peradilan apa enggak, itu aja kita sulit putuskan karena berbagai banyak pendapat di antara tim hukum gitu. Itu aja yang dia sampaikan, kurang lebihnya dia mohon maaf, hanya sebatas yang mengasih apa yang dia baca sesuai dengan awig-awig niki gitu. Kirang langkung itu yang masuk dengan sinan pura, yang sina bentuk Pramo Santi. Om Santi. Ampura niki yang secara pribadi hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Dengar nggak suaranya nggak? Ampura pakai anu keren batuk soalnya. Diundang oleh Jero Bimo bulan Saud lama yang hadir di sini dari Denpasar, lumayan jauh. Ya, jadi kembali lagi, saya bukan sebagai penasihat hukum atau lawyer, bukan, sebagai temennya Pak Jero Bimo. Ya. Jadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh rekan tadi, secara hukum saya tidak akan memberikan pandangan, saya hanya ingin mengajak cara berpikirnya saja. Yang pertama, tentu yang kita rasakan, ada nggak rasa ketidaknyamanan dari masing pribadi maupun komunitas? Dulu, ada nggak? Sangat nyaman. Kalau sudah kita menyatakan bahwa diri pribadi kita tidak nyaman, komunitas tidak nyaman, baru kita melihat berarti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Pasti. Itu ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan identifikasi ya, dari ketidaknyamanan itu atas perlakuan orang lain kepada kita. Nah, tadi sepintas oleh Jero Pengisur disampaikan ya. Yang pertama yang kita bisa identifikasi adalah tadi sudah disinggung awig-awig ya. Awig-awig itu berlaku untuk siapa? Apakah berlaku secara umum atau berlaku pada komunitas adat yang membuat awig-awig? Itu dulu. Yang kedua baru kita melihat secara umum ya. Konsepnya tanah dikuasai negara baru menunjuk kepada pribadi secara personal. Itu bisa kita lihat di BPN. Nah, kita kan tadi mencari ketidaknyamanan tadi. Apa yang menyebabkan tidak nyaman? Itu yang kita cari. Berarti kita akan lihat dari legalitas tempat. Kemudian baru menginjak kepada operasional. Apakah peruntukannya sesuai dengan RUTR? Kita lihat lagi apakah di Perda diatur atau Perda provinsi.
atau undang-undang yang lain yang tadi disebutkan, ada undang-undang lingkungan, ada segala macam, itu kita lihat ya. Baru operasional berikutnya, kegiatan dari awal sampai berdirinya aktivitas, apa yang diperlukan. Tentu paling tidak kita membangun rumah saja kita memberitahukan tetangga kita, karena jangan sampai ada nanti luluh tembok kita jatuh ke tetangga. Itu contoh kecilnya. Nah, selanjutnya karena di sini saya dengar ada perpecahan dari perbedaan pendapat. Ini kan sebagian yang merasa terganggu, sebagian lagi tidak merasa terganggu. Nah, dari situ kita lihat, ya, kita lihat kenapa teman kita tidak merasa terganggu sementara kita terganggu. Itu juga kita supaya apa nanti? Supaya kita bisa menentukan langkah. Sebelum menentukan langkah, apa goal yang kita inginkan? Karena sesuatu perjuangan pasti ada goalnya. Tidak mungkin ada tujuan yang akhir yang kita inginkan. Dengan demikian kita akhirnya bisa membuat analisa untuk menentukan langkah mencapai goal tadi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya belum berani, ya. Tadi sudah sampaikan juga kan, saya tanya siapa mendampingi selama ini. Nanti kalau perlu diskusi sama beliau yang selama ini mendampingi tim hukumnya untuk mengevaluasi langkah-langkah dan strategi apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu kita tambahkan. Sekarang itu Munasampuro, Om Santi. Ya, terima kasih Pak Jenderal sudah masukkan secara global. Ampunan Niki Prisir tadi sudah dengarkan semua ya. Jadi intinya kami datang di sini belum bisa menyatakan apa sih yang bisa kami lakukan. Kami hanya mendengarkan. Ampunan Niki kami hanya mendengarkan permasalahan yang terjadi di sini, kami sampaikan di sini. Dan goalnya tadi terakhir adalah apa keinginan dari warga Riki terhadap apa yang bangunan Niki. Tapi yang diinginkan tutup resort. Berarti kan harus ada diskusi dan ada proses. Mudah-mudahan dengan adanya live ini dari tim hukum di sana mau diskusi, mau bicara. Kita pakai hati nurani. Semua punya Betara, semua punya Widi. Semua punya hati nurani. Kalau diajak diskusi kira-kira sanggup mau? Kayo nabi kan? Ayo. Selama ini sudah pernah belum? Belum pernah ada diskusi. Ya demogi nanti ada diskusi secara nyata sehingga ada jalan tengah lah. Jalan tengah terbaik apa yang harus dijaga dan apa yang harus dipahami. Tidak semata-mata hanya memikirkan untuk dapatkan uang. Tidak hanya semata-mata karena ingin ada lapangan pekerjaan, ada sesuatu yang besar, kita mengabaikan hal yang sangat sakral di Tanah Bali. Karena Tiang memang senang menjaga taksu Tanah Bali. Taksunya ini jangan sampai kita melupakan apa yang harus kita jaga yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Hilang itu gara-gara materi, itu jangan sampai terjadi. Nah, ini kurang lebih yang bisa Tiang sampaikan. Goalnya artinya kita ingin diskusi. Dan kalau tidak terjadi diskusi ya silakan ke pemargi secara hukum. Tadi disampaikan oleh tim hukum Tiangnya bahwa akses hukum dan beliau pun sudah menyampaikan seperti apa langkahnya itu bisa ditentukan. Prisir apalagi kira-kira? Yang hanya ingin memperjelas harapan masyarakat ya, biar napi pokok persoalannya sebenarnya. Kalau Nunian ditanya dari sisi aturan napi saja, apakah sudah pernah proses dilakukan, itu hampir semua hal sudah kita lakukan. Dari masalah adat kita pernah ke MDA, sudah pernah ke sana, itu terkait dengan ngadegang. Itu pun kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya. Kedua dari sisi gugatan mengenai lingkungan, gugatan mengenai tata ruang, semua berproses. Karena mengenai juga akuisisi lahan yang tanpa persetujuan seperti ngacu KW sedang berproses. Sedang berproses. Sekarang perdatanya lagi berjalan di Karangasem dan masyarakat luar biasa tiap hari hadir, tiap ada persidangan itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini adalah penegak hukumnya, artinya penegak aturan. Sehebat apapun itu namanya peraturan, kalau pelaksananya tidak melaksanakan tugasnya, apa artinya hukum yang tertulis itu? Saya dengar ini implementasi hukum itu berbeda-beda di tiap daerah. Saya lihat di Uluwatu itu baru ada kegiatan yang dirasa melanggar persis seperti ini mungkin. Sudah langsung drop dikerjakan, dihentikan. Tapi ini di Karangasem ini negara nggak ada hadir di sini. Nah itulah yang kami rasakan. Makanya nanti kalau misalnya ada ribut di masyarakat,
bukan semata-mata masyarakat yang doyan ribut. Kami ini masyarakat yang sangat mengharapkan hal yang damai ya. Tapi kalau aturan itu tidak ditegakkan, kita sudah tahu semuanya ujungnya akan seperti apa. Nah, inilah tekad kami semua sudah mentok saudara-saudara sini, ini harus berhenti. Tidak ada lagi. Karena apa? Kalau kita mengacu ke pembangunan Sri Tekarana, itu kan keselarasan 3 penyebab hal yang membuat kita bahagia. Kalau saban hari kita sudah resah, karena di otak kita sesuatu yang sangat penting itu menyangkut spiritual. Kalau itu sudah di sini ada, yang lain-lainnya biasanya kalau masalah keuangan, pelemahannya itu udah nomor sekian ya. Dalam kultur Bali kita kan biasanya kalau hal yang itu nomor 1, makanya di Bubog itu kalau namanya menyelenggarakan ACI itu langsung otoritas yang pertama yaitu memegang itu Droban Desa. Dia tidak delegasikan itu ke bawahnya. Untuk pembangunan Sri Tekarana baru dilaksanakan oleh yang desa di Bubog ya, pembangunan Sri Tekarana. Ini kan bagian dari pembangunan Sri Tekarana. Nah, inilah yang sudah tidak sesuai. Kalau ini sudah sesuai pasti tidak ada, ini maaf, mungkin kelihatan ini ada ratusan ya. Tapi di belakang masyarakat ini saya rasa ribuan ini Pak. Ribuan ini. Di Bogor itu mungkin ada 10 ribuan lah kira-kira masyarakatnya ya. Mungkin yang kalau ngacu ke DPT itu ada 8.000 sekian lah gitu ya. Yang ada di Bubuk saja, tapi komunitas masyarakat Bubuk ini kan tersebar di mana-mana ya, di Buleleng, di depan itu ada semua. Jadi itulah yang menurut kami, kalau masalah di luar, ada hal yang bisa kita rekonsiliasikan, damaikan. Tapi kalau sudah menyangkut ini kayak suci, kayaknya susah ini kalau menurut kami. Tinggal kami berpasrah pada aturan, apakah aturan itu memang bisa kita pegang sebagai rujukan untuk apa yang menjadi hak masyarakat adat. Hanya itu, semua nih. Yang nambahin dari apa yang disampaikan Bro Deajus. Jadi sebagai umat Hindu mestinya kita punya rasa ya. Intinya jangan sampai apa yang disampaikan oleh Bupati lewat Pancarkos bangun dulu izin belakangan. Aturannya dari mana? Mereka punya tim ahli, tim hukum, kok bisa bicara seperti itu? Kami masyarakat kecil bisa kok memahami hal itu, gitu loh. Apakah itu yang namanya pemimpin? Ditemui masyarakat juga nggak hadir. Betul. Nah itu. Jadi teman-teman kita ini semua hadir pada saat itu untuk mendukung saya. Sampai saya bilang di hadapan wakil bupati, Anda itu jangan sampai buta tuli, saya bilang gitu. Karena mereka nggak punya rasa. Ayolah, gitu loh. Oke, sekian, terima kasih. Ya, ini sudah sampun enten lagi. Ya, cukup. Oke. Sami-sami. Yang taken, mungkin upaya napi sana jadi Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini. Sedangkan sudah banyak tokoh-tokoh yang tahu masalah ini, tapi belum ada tindak lanjutnya, sama sekali belum ada tindak lanjutnya. Sekarang itu yang saya tanyakan, biar gak sia-sia kami di penjara, biar gak sia-sia kami berjuang, itu aja yang kami minta. Saya minta bantuannya dari Bapak sekarang, minta upaya dan dari apa yang Bapak lakukan. Ya, ini yang wenten usulan sedikit pembahasan masyarakat di sini banyak dampak lingkungannya itu akibat proyek bangunan yang ada di New Oid ini sangat besar. Dampak lingkungannya itu adalah meresahkan warga karena banyak kera-kera yang turun ke masyarakat. Jadi masyarakat merasa resah karena habitat kera tersebut dirusak oleh investor-investor ini. Itu. Sehingga sampai turun ke paon nih ke ngambil telur, ngambil nasi, gentengnya dirusak. bagian dari pembangunan ya. Karena habitat kera itu dirusak, makanya kera-kera tersebut turun ke masyarakat untuk mencari makan atau dan sebagainya. Gini kemandan jam. Memang benjang enten diskusi giring, titiang nak siaga untuk menerima diskusi dengan tim hukum juga siap, dengan Pak Jenderal yang tak masukan pun dia siap. Demi sesuatu yang baik, demogi niki patut kemargiang, ya demogi niki patut kemargiang, demogi de betara. Sane wenten mengenah melinggih riki nyue can paling guraha di ratusan sami. Sane sampun berjuang untuk de betara. Tunas
titiang balik pisan Munas Agung Pengampura kerauhan titiang sareng ratun titiang sareng sami niki men kadi wonten iwang pemargi rawuh nenten patut titiang titiang tutur ing ratu sareng sami titiang manusia biasa dan silih saking pemargi nenten patut titiang sinep untuk Prama Santi. Om Santi Santi. Iya betul. Sampun damaikan. Tiang niki nak menjaga taksun di Debetan. Harta itu nomor sekian, tapi bagaimana berbuat untuk kesucian di Debetara, untuk pemargin dan tanah Bali, ngiring berjuang. Puputan gol, Jadi ibu nyampaikan apa yang kami lakukan. Jujur tim hukum yang datangkan hadir ke sini, mohon izin dibutuh juga yang ajak koordinasi. Beliau Pak Jenderal juga berkenan hadir. Sebenarnya kami di sini belum mempunyai kekuatan hukum. Tim kami belum punya kekuatan hukum untuk membantu secara nyata. Kalau bicara-bicara ini yang kita bilang bicara-bicara, hanya bisa membantu minta dukungan semesta. Ida betara-betari sungkon jagat bumi tanah Bali mana swece memargiang pemargilan mulu patut tangan ida betara karena. Patutang ke pemargi. Sampunan gereh. Jangan pernah ragu. Yang kengken memproses tentang mengiring. Ketika ngaba kepatutan lagi ida betara. Nah, swarga kadirasa lakarman. Len mula ni ke patut ke margiang. Len mula ten enten niat ida ratu sareng sami ngerah jina, ngerah ketan patutan. Mangda kesuecan dari ida betara. Tapi len enten ampuraya. Dia anak margiang kemarin betara. Pantas sisiap yang ayani ida betara. Titiang unas ratu len mula gilek ngiring. Jumpuang pemargi titiang jadi nyarian. Tiang niki ten enten kepentingan politik sampunang ida pilih dia ten masalah. Tidak ada kepentingan di dalam berbicara. Hanya demi mendengarkan, melihat. Dia ngelah rasa. Ngelah hidup betara. Ada rasa nak sedih. Sedih nih kalian betara begini. Walaupun alit kelihatan ini, dia yang tahu taksun hidup betara agam. Itu yang bisa jaminkan hidup betara nulis taksun yang luar biasa. Ketika tiang sampun pulau rauh, makanya kenapa tiang mau? Mungkin nanti dia yang dibully, diapakan, wah demi kepentingan politik, bang, itu betara nyisipan dia sampunang, dia pilih yang dia yang patut sampunang. Pilih semetan Bali sana patut. Jadi ini ke perjuangan di tiang ngiring, kalau memang ingin melanjutkan perjuangan tiang wetun hukum, nanti enten koordinasi sebagai nasihat beliaunya, dia minta nasihat-nasihat, beliau Pak Jenderal akan siap juga memberikan aspek pandangan. Tim hukum dia memang ingin dilibatkan sekali nuni sampun nikah, tan membayar pun tan masalah. Ini layan betara. Pokoknya kalau sampun bersatu. Tadi juga ampunang nenten bersatu. Ngiring lain sakit sama kejang. Senang sama kejang lain patutang memargi patut. Nika mantan bisa titiang ngawe 100 sareng sami kalau nenten malih. Ya kita kana. Ampun cukup. Ampun jelas. Bagus aja. Ya, itu kawan-kawannya. Oke. Oh, lubangnya.